Chapter 80-81 CEO Muda dan Nona Muda. Sudah 1 minggu lamanya Cherry berada di kediaman Pratama di Inggris Kingston. Kalian tahu apa yang dilakukan? Semua pasti bisa ditebak. Dengan sifat angkuh dan sombongnya, ia hanya bisa bermain drama. Sengaja memelas ketika berbuat salah dan mulai sangar ketika memerintah. Semua ia lakukan dengan satu aksi. Perintah. Pelayan ibarat budak yang hanya bisa menghamba kepadanya. Merasa menjadi nyonya besar, bahkan Nora dan Katie hanya bisa menonton kelakuan Cherry yang semena-mena. Kak Cherry berhentilah mengemuli pelayan kita. Kasihan mereka. Mereka tidak sengaja. Melas Katie saat membela salah satu pelayan yang tidak sengaja menyenggol vas bunga miliknya yang baru saja dipindahkan ke sudut ruang keluarga. Hei anak haram, diam lu dan jangan ikut-ikutan. Hanya itu yang diucapkan Cherry ketika Katie sudah tak tahan dengan ulahnya. Nora hanya menyentuh pundaknya untuk menenangkannya. Katie udah gak tahan dengan sikap Kak Cherry. Kak Karina mana sih? Geluh Katie saat menangis di kamarnya setelah Cherry menghinanya. Sabar sayang. Kak Karina masih ngambek. Bentar juga dia akan muncul dan mengusir nenek sihir itu. Hibur Nora. Lohan muncul dari balik pintu diikuti Ragep dari belakangnya. Ragep, sampai kapan kau akan menyembunyikan Karina dari kami? Teriak Nora mengeluh pada Ragep. Lohan hanya berbalik dan menatap tenang kepadanya. Maafkan saya nyonya. Ini bukan kemauan saya, tapi ini atas dasar keinginan Karina sendiri. Lihat, bahkan kau sudah sekarang memanggilku nyonya. Apakah secepat itu hubungan keluarga kita kembali seperti orang asing? Ketus Nora. Ragep hanya menunduk dan berlalu ke ruang kerja. Lohan menatap istrinya yang memasang wajah murung dan sedih. Ia tahu pasti sudah terjadi sesuatu hingga wanita itu mengeluh dengan kuatnya pada Ragep. Apa kau merindukan Karina? Lirihnya, iya Pak, Mama sangat merindukan Karina. Anak itu pergi dengan hati terluka dan Mama tidak tega melihatnya. Salahkan anakmu yang tolol itu. Ketusnya menunjuk ke arah Geral yang kebetulan baru tiba di depan pintu kamar Katie. Geral sebenarnya tak berdaya. Ia hanya bisa meminta maaf dalam hati atas keputusan terbodohnya hingga menghancurkan keharmonisan hubungan keluarganya dengan menuruti kemauan Cherry meskipun mereka tahu alasan keputusan itu. Lohan pergi menemui Ragep di ruang kerjanya. Mencium keberadaan Ragep, Geral mengekori ayahnya untuk mengetahui keberadaan Karina. Om Ragep, untung kau di sini. Sekarang ku harus menjawab pertanyaanku. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Muda? Lihatlah, bicaramu sekarang seperti aku. Ini bukan menantumu saja, Om. Omel Geral. Di mana Karina? Lanjut Geral. Di tempat yang semestinya, Tuan Muda. Tempatnya adalah bersamaku, suaminya. Tegas Geral dengan suara lantangnya. Geral, jaga sikapmu. Ardi Lohan melihat sikap kasar Geral seperti orang yang hilang kendali. Aku hancur, Pak. Ya, aku tahu keputusanku salah. Tapi Karina tahu itu kulakukan untuk menyelamatkan perusahaan. Dan kami sudah membicarakannya saat bulan madu. Lalu kenapa dia sekarang menghilang, Pak? Suara Geral semakin keras, memenuhi sisi ruangan, bahkan hingga menembus langit ruang kerja Lohan. Tuan Muda, bahkan saya sangat membenci putri saya sekarang ini, Tuan. Ingin rasanya saya membunuhnya. Anda tahu kenapa? Hei Ragep, kenapa kau bicara seperti itu? Memangnya apa kesalahan Karina hingga kau ingin membunuhnya? Setelah Lohan terkejut mendengar kata-kata Ragep. Kesalahan yang terbesar dan untuk pertama kali dalam hidupnya, yaitu menikahi lelaki seperti Tuan Geral. Dan bahkan tidak mau menggugat cerai pada lelaki itu, Pak Lohan. Saya permisi. Sepertinya saya meminta cuti selama 1 minggu.
Saya ingin menengok keluarga besar saya di India. Ada urusan keluarga kami yang sangat penting. Permisi. Chapter 81. Geralt menggila. Ia bahkan melupakan etikanya. Ia berteriak sekeras mungkin memanggil nama Raghav yang sudah berlalu membawa emosinya. Lohan hanya menggelengkan kepalanya, menyungging sinis ke arah Geralt. Cici, daripada kamu sibuk mencari Karina, lebih baik kau sekolahkan perempuan itu. Masukkan dia ke kelas etika biar orang tuamu enggak mati tersiksa batin, tahu? Ketus Lohan berlalu pergi dari hadapan Geralt yang mematung meratapi keadaan yang tak bersahabat ini. Geralt membanting kasar tubuhnya ke ranjang kamar tamu yang tak jauh dari ruang kerja ayahnya. Jerry yang menemukan tubuh Geralt segera mendekat dengan santainya. Wah, ternyata sayangku sedang galau, ejeknya. Dia merubah? Sejak kapan aku menjadi sebutan rubah untuk istrimu ini, Geralt sayang? Geralt bangkit dan langsung berdiri menyorot tajam ke wajah tenang Jerry. Sekali lagi lo bertingkah di rumah ini. Sumpah, jika kematian Marco saja bisa kubungkam, apalagi kamu yang hanya seorang wanita murahan. Aku takut, ejek Jerry berpura-pura acuh. Jerry memang sudah tinggal di rumah Pratama, namun hanya sebagai pajangan semata. Kitty sudah memilih pergi dari rumah. Sementara Nora sudah menyibukkan diri dengan kegiatan amal ibu sosialita. Lohan kembali ke rumah hanya setelah malam larut. Sengaja. Pastinya ia sangat tidak ingin menghindari pertemuan dengan Jerry. Nampaknya takdir belum berbaik hati pada keluarga Pratama. Malam itu saat Lohan baru kembali dari tempat kerjanya, sebuah tubuh sudah bersedia dengan gaun malamnya. Sambil berjalan pelan menuruni tangga, memegangi perutnya masa wanita itu mendekati Lohan. Wah, ayah mertuaku pulang, tegurnya dengan wajah sinis. Mau apa kamu? Ketus Lohan. Om Lohan, om tahu kan kalau aku sangat menginginkan posisi nyonya rumah ini. Bukankah kau sudah mendapatkannya? Hehehe, belum om. Lalu apa maumu? Lohan masih memelamunkan suaranya. Ia tak mau mengganggu istirahat istrinya dan penghuni rumah yang lainnya. Memenangkan hati Geralt sudah tak mungkin bagiku. Bagus kau sadar. Tapi sayang kau naif. Tidak bisa menerima kenyataan, bahkan kau rela menghancurkan kehidupan orang lain demi egomu. Aduh om, udah deh jangan ceramah, sakit kupingku. Langsung saja. Berikan aku 50% saham Pratama Group, maka aku akan melenggang jauh dengan tenang dan kalian bisa hidup damai. Lohan terkekeh. Kenapa om tertawa? Apakah permintaanku lucu? Jerry, apakah kau tahu kenapa ibumu bunuh diri? Lebih tepatnya dibunuh. Jerry tiba-tiba berubah cemas dan fokus menyimak ucapan Lohan. Ibuku mati bunuh diri om. Jangan mengarang cerita hanya untuk melawanku. Kalau aku bilang aku tidak mengarang apa, kau percaya? Lohan dengan tenangnya berjalan menaiki tangga melewati Jerry yang masih berselimut kebingungan. Yang membunuh ibumu adalah Tuan Ki, lelaki hidung belang tempat kau hampir menjual Karina dulu. Dan asal kau tahu, jika aku mau balik, baik David ataupun Robbie bisa aku penjarakan sekaligus. Karena aku punya saksi, dan saksi itu masih hidup, sehat walafiat. Lalu kenapa aku tidak melakukannya? Aku sedang mengajarkan anakku yang tolol itu supaya dia bisa bersikap, bertindak dan mempertanggungjawabkan keputusannya. Jadi saranku, lahirkan saja anak itu lalu angkat kaki dari sini. Jika kau ingin membuat skandal silakan, tapi aku harap kau tidak menyesal dengan akibat yang akan kau tanggung nanti. Penjelasan panjang dari Lohan memperingatkan Jerry dengan harapan wanita itu segera sadar dengan keinginan hatinya. Namun Jerry yang terlahir sebagai wanita sombong dan pendendam, jadi kalimat Lohan tak berarti apa-apa di matanya.
Cherry beranjak lemas ke kamarnya. Kalimat Lohan cukup ampuh membuat wanita itu terkejut dengan fakta yang baru saja didengarnya. Apa aku terlalu meremehkanmu, Om Lohan? Bahkan kematian ibuku yang aku sendiri tidak tahu, kau tahu juga sedetail itu. Ya, aku tahu ibuku sedang dekat dengan Tuan Qi. Tapi kupikir dia benar-benar mencintai ibuku. Ternyata batin Cherry